Halo teman, inilah fakta yang ditutupi pinjol kepada nasabah Galbay biar dibayar. Nah, kita tahu penagihan pinjol baru-baru ini sangat amat masif sekali, terutama di kota-kota besar, dan biasanya mereka dalam berkomunikasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, berikut 3 fakta penting yang menjadi alasan pinjaman online untuk terus-menerus menipu kita agar kita mau membayar tagihan. Jadi saya akan beberkan di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, fakta yang pertama, mereka bilang wajib membayar, kalau tidak dibayar akan didatangkan DC lapangan. Nah, informasi ini jangan ditelan mentah-mentah ya Bang, karena kita harus tahu pinjaman online tersebut track recordnya gimana, apakah itu kategori pinjaman online besar atau pinjaman online kecil. Nah, untuk pinjaman online yang kecil itu saya konfirmasi tidak ada DC lapangannya. Nah, yang sudah ada di lapangan naik itu seperti Akulaku, Kredivo, EasyCash mungkin ada tapi cuma sedikit, Shopee PayLater juga mungkin ada tapi cuma di kota-kota besar. Nah, selain dari itu kita bisa aman karena tidak ada debt collector-nya. Jadi umpamanya ada dari debt collector ngaku-ngaku sebagai pinjaman online dan akan menagih teman-teman langsung ke rumah, itu teman-teman lihat dulu pinjaman online tersebut aplikasinya namanya apa, diinvestigasi dulu apakah memang ada debt collector-nya atau tidak. Nah, untuk pinjaman online yang kecil itu otomatis tidak ada DC lapangannya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah mereka tidak menjelaskan secara spesifik dasar hukum penagihan dan konsekuensi jika tidak membayar. Nah, mereka langsung memanipulasi kita dengan kata-kata kasar, berkata yang tidak sangat sopan ya teman. Jadi mereka mengintimidasi kita, membuat kita stres frustasi dengan kata-kata kasar. Saya akan memenjarakan kamu, saya akan sita aset kamu. Jadi teman-teman, jika ada seperti ini, teman-teman harus tahu jika semua itu bohong, semua itu hoax ya teman. Jadi itu fakta yang tidak benar yang harus teman-teman tahu. Jika memang kita sudah Galbay alias tidak bayar tagihan, itu memang kita akan ada resiko-resiko, tapi tidak sampai sita aset, tidak sampai di penjara atau proses hukum yang lain, karena kita tahu untuk masalah penagihan hutang itu masuknya ke ranah perdata bukan pidana. Jadi kita aman 100% dari yang namanya sita aset dan di penjara. Itu wajib teman-teman tahu karena itu fakta tersembunyi yang disembunyikan oleh debt collector atau pinjaman online agar teman-teman takut ke depan atau malah stres frustasi menghadapi ini. Jadi ini sudah saya beberkan di sini, tetap santai, tetap aman. Nah, untuk yang ketiga adalah masalah asuransi. Nah, ini sangat penting sekali dan belum banyak orang yang tahu jika mulai tahun ini, tahun 2025, ada peraturan terbaru dari OJK tentang masalah asuransi. Jadi semua pinjaman online legal yang jumlahnya 97 itu harus mengasuransikan pinjamannya. Itu ada peraturannya teman. Jadi wajib mengasuransikan pinjamannya. Dan itu akan diklaim 90 hari setelah kita Galbay teman. Jadi umpamanya kita sudah Galbay itu kita sudah di cover asuransi. Jadi pinjaman online tidak rugi-rugi amat ya teman. Saya bilang di sini tidak rugi-rugi amat karena mereka sudah resmi di cover asuransi. Jadi mereka akan dapat uang mereka kembali, yaitu sekitar 80% sampai 90% mereka duitnya kembali. Dan kita sebagai nasabah Galbay itu tidak wajib ditagih setelah 90 hari. Kenapa Bang? Karena setelah 90 hari biasanya nama kita atau identitas kita itu masuk ke yang namanya slik OJK atau BI checking. Jadi nama kita sudah buruk, itu adalah konsekuensi terburuk. Jadi umpamanya kita Galbay 1 bulan 2 bulan dan ditagih, itu kita biarkan saja, tidak usah ditanggapi. Karena apa? Karena sudah ada asuransi yang mengcover kita, jadi kita bisa tenang ke depan. Jadi jangan berpikir jika kita Galbay itu pinjaman online rugi, tidak seperti itu ya teman. Mereka tetap bisa untung karena sudah di cover asuransi. Jadi jangan pernah merasa bersalah atau merasa saya sudah merugikan pinjaman online. Jangan berpikir seperti itu, karena peraturan terbaru jelas tentang masalah asuransi ini. Tapi ini cuma sedikit sekali yang tahu tentang masalah ini, dan fakta ini memang disembunyikan oleh pinjaman online agar kita takut, agar kita was-was tentang masalah tagihan itu harus wajib kita bayar, padahal sudah ada cover asuransi yang bisa mengasuransikan pinjaman online kita. Jadi kita bisa aman ke depan untuk masalah ini. Tapi saya peringatkan di video kali ini tidak serta-merta juga teman-teman kalau ada informasi seperti ini teman-teman langsung Galbay, tidak seperti itu. Galbay alias gagal bayar pinjaman online itu terjadi pada saat
teman-teman memang tidak punya uang sepeser pun atau tidak ada uang untuk membayar. Jadi kalkulasinya per bulan memang sedang anjlok atau teman-teman sedang di PHK dari perusahaan atau ekonominya sedang turun atau yang lainnya, yang jelas teman-teman tidak punya uang untuk membayar, itu adalah saran saya. Jadi untuk GalPay itu tidak serta-merta teman-teman pinjam di semua pinjaman online terus di GalPay, tidak seperti itu. Saya tidak pernah menyarankan seperti itu bisa tuna karena penipuan ya teman. Jadi teman-teman memang niat dari awal ingin GalPay, tapi yang saya dukung di sini adalah GalPay yang jika teman-teman memang terdesak, memang tidak punya uang sepeser pun, jadi itu lebih aman ke depan karena memang kita terdesak ekonomi, kita memang tidak punya uang untuk membayar. Jadi bisa dibedakan di sini ya teman, antara terpaksa dan memang disengaja. Nah, OJK juga menanggapi ini ya teman. Jadi orang yang memang sengaja GalPay itu biasanya akan disendirikan dan akan ada yang konsekuensi khusus ya teman. Tapi jika memang teman-teman merasa terpaksa dan GalPay itu karena teman-teman tidak punya uang, mungkin OJK akan bisa memberi toleransi, misalnya bayar untuk pinjaman pokoknya saja, tidak dengan bunga denda, itu bisa saja terjadi. Jadi banyak cara, banyak jalan teman-teman untuk bisa melunasi tagihan, atau malah teman-teman kalau hoki aja dapat pemutihan pinjaman online, itu bisa terjadi karena di Shopee PayLater kemarin menerapkan pemutihan pinjaman online. Jadi hutang kita tahu-tahu lunas dengan sendirinya karena pemutihan pinjaman online ini. Jadi fakta yang saya jabarkan di sini memang tidak disebutkan di pinjaman online, memang tidak disebutkan oleh developer desa lapangan pinjaman online. Kenapa? Karena kalau disebutkan tentang masalah asuransi, tentang masalah tidak ada hukum yang akan menyangkut teman-teman, itu teman-teman akan GalPay semuanya, seluruh Indonesia akan GalPay. Jadi fakta ini memang disembunyikan oleh pihak pinjaman online, terutama di lapangan, agar teman-teman mau membayar gampang diintimidasi. Jadi informasi yang beredar harus teman-teman camkan terlebih dahulu, cari informasi yang benar, tidak menelan mentah-mentah atau malah takut pada developer dan turut serta mengiyakan apa yang dikatakan developer. Jadi teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyaknya agar lebih pintar, agar lebih menambah wawasan, jadi tidak terjebak oleh yang namanya pinjaman online, terutama hasutan developer. Nah, semoga teman-teman bisa teredukasi dan bisa lebih smart lagi ke depan agar bisa terbebas dari yang namanya jerat pinjaman online. Saya doakan semoga teman-teman yang nonton video ini sampai habis bisa lepas dari jerat pinjaman online dan bisa hidup normal seperti orang-orang normal lainnya, dan semoga teman-teman bisa dapat uang banyak, bisa dapat rezeki yang berlimpah, serta teman-teman bisa untuk membantu orang lain jika teman-teman sudah lunas tagihan pinjaman online. Jadi saran saya, sebarkan video ini agar banyak yang lebih tahu tentang masalah fakta yang disembunyikan oleh developer, terutama di lapangan pinjaman online. Nah, video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan yang lebih baik.